Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acep Yogi Nur Samsu Maulana ingin memaparkan hasil kemarin blueprint yang saya buat. Saya dari jurusan PTIK 4A. Langsung saja di sini definisi suatu organisasi kompleks menggunakan alat gabungan ilmiah khusus dan rumit dan difungsikan oleh sebagai kesatuan personel terlatih dan terdidik dalam menghadapi dan menangani masalah medik modern yang semuanya terkait bersama-sama dalam maksud sama untuk pemulihan dan pemeliharaan kesehatan yang baik. Ya, di sini rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan rawat darurat. Diberikan batasan yaitu suatu bagian yang menyeluruh lengkap kepada masyarakat baik kuratif maupun rehabilitatif, di mana output layanan jangkauan pelayanan keluarga dan lingkungan rumah sakit juga merupakan pusat pelatihan tenaga kesehatan serta untuk penelitian biosial. Ya, ini dasar hukum rumah sakitnya. Ya, bentuk rumah sakitnya itu rumah sakit statis, ya rumah sakit bergerak, rumah sakit lapangan. Ini maksud rumah sakit statis itu seperti ini. Jadi supaya emergensi itu supaya si pasien tuh gampang awal masuk RS tuh. Rumah sakit bergerak itu ya ada yang di dalam apung gini, maksudnya misal rumah sakit darurat lah, kalau ada acara di lapangan atau apa seperti ini. Rumah sakit lapangan ya ini kalau di acara juga gitu. Ya, tugasnya rumah sakit itu melaksanakan upaya kesehatan secara berguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemeliharaan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan rujukan. Ya, fungsinya rumah sakit itu menyelenggarakan pelayanan medik, pelayanan penunjang medik dan non medik, pelayanan dan asuhan perawat, pelayanan rujukan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, administrasi umum dan keuangan. Klasifikasi rumah sakit yaitu kadang ada yang kepemilikan, jenis pelayanan, lama tinggal, kapasitas tempat tidur, afiliasi pendidikan, status akreditasi dan sertifikasi. Kepemilikan rumah sakit milik masyarakat, kadang sukarela kayak yayasan seperti itulah. Kadang ada yang punya organisasi kayak misal Rumah Sakit Muhammadiyah itu. Ya, kalau milik swasta ada, milik perorangan atau kelompok dan jaringan nasional atau internasional. Kadang ada juga rumah sakit pemerintah, misal RSUD atau lain sebagainya seperti itu. Ya, jenis pelayanannya macam-macam ya. Di sini ada pelayanan diagnostik dan terapi berbagai kondisi medik seperti penyakit dalam, bedah, kehamilan dan lainnya lah. Ya, rumah sakit khusus pelayanan diagnostik dan terapi khusus pada kondisi medik dan lainnya. Lama tinggal di rumah sakit perawatan jangka pendek, perawat pasien itu kurang rata-rata ya kurang dari 30 hari, rata-rata juga yang lebih itu rata-rata pada penyakit khusus. Ya, kapasitas tempat tidurnya di bawah 50 tempat tidur ada, ya pokoknya lebih dari 500 tempat tidur. Rumah sakit pendidik, rumah sakit yang menyelenggarakan program pelatihan, misal asistensi, residensi dalam medik dan lain-lain lah. Rumah sakit non pendidikan hanya melakukan pelayanan medik. Status akreditasinya terakreditasi 5 pelayanan standar lah gitu. Kelas A itu ya kan kalau di rumah sakit itu ada kelas-kelasnya, kadang ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Kelas A mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialistik
luas dan subspesialistik luas. Kelas B itu mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik sekurang-kurangnya 11 spesialistik dan subspesialistik terbatas. Kelas C mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik dan spesialis dasar. Kelas D itu mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik dasar. Ya, ada juga kelas swasta ya. Kelas swasta itu memberikan pelayanan medik bersifat umum sih ya. Misal memberikan pelayanan medik bersifat umum itu dan spesialistik dalam 4 bidang. Memberikan pelayanan medik bersifat umum gitu. Jenis pelayanan rumah sakit itu perawat pasien, rawat jalan, rawat inap, pasien gawat darurat. Ya mungkin sudah paham lah, nggak mesti saya jelaskan. Pelayanan kesehatan paripurna mencakup promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Contoh dokumentasi ringkasan obat saat rumah sakit, konsultasi lesan dan tertulis, order obat dari dokter lesan maupun tertulis, klarifikasi order obat, penyesuaian dosis obat, frekuensi, bentuk sediaan dokter dan lain-lainnya. Kalau organisasi RS itu badan pengurus yayasan. Nah, di atas bawah itu ada pembina, ada penyantun, ada penasehat. Di bawahnya lagi ada badan penyelenggara, direktur, wadir, komite medik, satuan pengawas dan lainnya. Wakil direktur, pelayanan medik, penunjangan medik, keperawatan, keuangan dan administrasi. Etik rumah sakit yaitu kewajiban umum rumah sakit harus mentaati kode etik rumah sakit. Rumah sakit harus dapat mengawasi serta bertanggung jawab terhadap umum kejadian di rumah sakit. Rumah sakit harus mengutamakan pelayanan yang baik dan bermutu secara berkesinambungan serta tidak mendahului urusan biaya. Rumah sakit harus memelihara semua catatan, arsip baik medik maupun non medik secara baik. Rumah sakit harus mengikuti perkembangan dunia perumahan sakit. Ya, lanjutannya rumah sakit harus jujur lah dan terbuka, peka terhadap saran dan kritik masyarakat supaya tidak ada demonstrasi dan lain-lainnya gitu. Ya, pasien juga harus mengindah hak-hak asasi pasien. Misal ya kalau yang harus gini harus gitu. Rumah sakit harus memberikan penjelasan apa yang dideritai pasien dan tindakan apa yang hendak dilakukan. Ya, banyaklah yang intinya gitulah. Rumah sakit juga harus menjamin agar pimpinan, staf, karyawan senantiasa memenuhi etika prosesi masing-masing. Ya, mungkin segitu saja. Mungkin ini ada contoh ya, ada tugas lah buat teman-teman. Ya, mungkin segitu saja hasil memaparkan saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.